Materi hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Nah, kewirausahaan budidaya tanaman pangan terdiri atas 3 kata: kewirausahaan, budidaya, dan tanaman pangan. Bapak hari ini akan menjelaskan budidaya tanaman pangan. Karena kewirausahaan itu sudah dipelajari dan dijelaskan pada saat pertemuan awal. Tapi Bapak ingin kembali. Ya, ini adalah pertemuan pertama. Ya, yang Bapak jelaskan apa itu kewirausahaan. Kira-kira di antara anak Bapak siapa yang bisa kembali menjelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Bapak tanya secara acak ya. Dinda, mana Dinda? Dinda ya, Dinda. Masih ingat apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan terdiri dari kata wira dan usaha. Jangan lupa lagi ya Dinda. Ya. Kemudian teorinya mana? Saya Pak. Nah, coba jelaskan teorinya kembali. Kalau kewirausahaan itu orang yang mempunyai sikap percaya diri yang menghadapi tugas dan percaya kepekerjaan. Yang lain ada yang berbeda dengan teori. Kewirausahaan ya berasal dari kata wira dan usaha. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi wira itu adalah orang yang berani, orang yang tangguh. Usaha adalah kegiatan. Jadi kewirausahaan adalah orang yang berani melakukan segala kegiatan yang menjadi ide dan konsepnya bahwa ini bisa menjadi peluang usaha. Tidak ada keraguan bagi seorang wirausaha yang mencoba sampai sukses dan berhasil. Tidak ada bagi seorang wirausaha itu menyerah, putus asa, tidak ada. Maka seorang wirausaha yang tangguh, mudah-mudahan dan pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya wirausahawan yang sukses dari nol hanya memanfaatkan limbah-limbah yang tidak bermanfaat sehingga menjadi produk yang memiliki nilai jual untuk menambah kebutuhan hidupnya, untuk menambah. Tapi setelah sukses bukan untuk menambah, tetapi untuk mendapatkan kekayaan. Target seorang wirausaha itu harus kaya. Ya. Awalnya tujuannya untuk menambah pendapatan dan penghasilan, tetapi akhirnya setelah mengalami perkembangan yang signifikan, targetnya menjadi seorang yang kaya. Banyak pengusaha-pengusaha saat ini ya yang menjadi orang terkaya di Indonesia. Nah, tidak akan mungkin seorang pejabat, seorang anggota dewan, seorang PNS dan ASN itu kaya, nggak mungkin logikanya. Kaya itu diperoleh ya dari seorang wirausahawan yang tangguh, yang andal, ya melayani semua konsumen. 24 jam waktunya dikorbankan untuk usahanya. Itulah ya ciri-ciri seorang pengusaha yang sukses. Nah, kalau diperhatikan ya budidaya tanaman pangan. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya, merefleksi kembali pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi adalah usaha
budidaya tanaman pangan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai budidaya tanaman pangan, perlu Bapak ya jelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang agraris. Kira-kira siapa anak Bapak yang tahu apa yang dimaksud dengan negara yang agraris? Ya, Tere? Negara yang Ya. memiliki sumber daya. Negara yang memiliki sumber daya alam. Ya, ya silakan. Yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian seperti budidaya tanaman pangan. Ya, jadi negara agraris itu adalah negara yang wilayahnya adalah bertani, pertanian. Jadi kalau negara Indonesia adalah negara agraris, pertanian, maka kita ingat dulu pada zaman Orde Baru, ya Presiden Soeharto menggerakkan program swasembada pangan. Swasembada pangan dengan program juga transmigrasi. Ya. Nah, transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan Kalimantan, tujuannya apa? Program transmigrasi itu ini ada hubungannya bahwa Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara yang memiliki daerah pertanian yang cukup luas. Maka masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang banyak menjadi petani karena lahannya masih luas. Maka digerakkanlah swasembada pangan dengan ditunjang dengan program transmigrasi, pemerataan penduduk, ya. Nah, itu program transmigrasi tersebut tujuannya untuk apa? Pada saat itu pemerintah mengadakan program transmigrasi. Kira siapa anak Bapak yang bisa menjawab apa tujuan program transmigrasi itu? Ini berhubungan dengan materi kita, yaitu tanaman pangan, dengan program yang diterapkan oleh Presiden pada saat Orde Baru, yaitu swasembada pangan. Jadi kita ketahui bahwa sebetulnya budidaya tanaman pangan ini adalah menjadi suatu peluang usaha karena banyak lahan dan tanah yang belum digarap. Kemudian kita lanjutkan, yaitu hanya sekilas kenapa ya budidaya tanaman itu menjadi suatu peluang usaha bagi masyarakat Indonesia, apalagi yang memiliki lahan dan tempat yang bisa dimanfaatkan untuk berbudidaya atau bercocok tanam. Nah, kemudian kalau kita melihat definisi dari segi ya bahasa, pengertian dari budidaya itu adalah berasal dari cultivation yang berarti menambah, menumbuhkan, ya, mewujudkan benda atau makhluk hidup berkembang menjadi banyak. Jadi yang dikatakan budidaya itu adalah mengembangkan, memperbanyak, menambah. Apa saja yang dibudidayakan? Ya apa saja makhluk hidup, apakah hewani atau nabati, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tapi dalam materi ini kita akan fokus membahas masalah tumbuh-tumbuhan, yaitu tanaman pangan. Nah, kemudian dilanjutkan .
Tanaman pangan yaitu tanaman yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang bersumberkan hayati dan air. Itu yang dikatakan dengan tanaman pangan yang bersumberkan hayati dan air yang mengandung karbohidrat. Nah, kalau kita gabung definisi usaha budidaya tanaman pangan, nah, kira apa definisinya? Tadi kita penggal satu kata ya menurut arti bahasa. Nah, sekarang coba definisikan apa yang dimaksud dengan usaha budidaya tanaman pangan. Kira siapa? Anak bapak yang bisa menjawab? Usaha adalah kegiatan. Jadi kegiatan untuk memenuhi kegiatan untuk menanam tanaman atau bercocok tanam untuk Menjadi menghasilkan sumber karbohidrat. ya karbohidrat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dikonsumsi ataupun dijual hasilnya Sebagai untuk menambah penghasilan. pendapatan atau penghasilan. Nah, itulah usaha budidaya tanaman pangan definisinya. Paham ya? Jadi kalau dari penggalan kata ya kewirausahaan artinya definisinya apa? Budidaya sudah dijelaskan dan tanaman pangan juga sudah Bapak jelaskan. Kita lanjutkan. Jenis-jenis tanaman pangan. Nah, jenis-jenis tanaman pangan itu ya terbagi tiga. Yang pertama adalah umbi-umbian, ya umbi-umbian. Yang kedua serelia. Yang ketiga kacang-kacangan. Nah, kira-kira tanaman apa ya contohnya ubi, kentang, patelak. Nah, selain yang tiga ini apa kira-kira yang termasuk jenis makanan ya tanaman pangan yang termasuk golongan umbi-umbian? Ya, singkong, apalagi? Talas ya. Jadi anak-anak Bapak sudah mengetahui. Nah, umbi-umbian ini mengandung apa yang banyak? Mengandung karbohidrat. Jadi kalau umpamanya kita kesulitan untuk beli beras dengan kondisi saat ini, bisa kita manfaatkan menanam ya di lahan tempat tinggal kita. Walaupun ada 50 meter, walaupun ada 100 meter, ataupun 20 meter, kita manfaatkan lahan dan media tersebut minimal untuk bisa dikonsumsi ya, yang zatnya adalah karbohidrat pengganti beras. Nah, kalau beras ya padi, kita menanam padi perlu lahan atau media yang cukup luas. Tetapi jenis tanaman pangan umbi-umbian ini bisa kita tanam ya di lingkungan kita, ya di pegangan kita yang umpamanya ada 20 meter. Ya bisa nggak dikira 20 meter persegi kalau kita tanam ya talas, ya ubi jalan, ya singkong, kentang, bisa minimal untuk kebutuhan yang bisa kita konsumsi setiap saat. Nah, inilah ya. Yang kedua adalah serelia. Nah, serelia jagung, padi, gandum, dan sorghum. Juga ya jenis tanaman ini juga mengandung karbohidrat. Yang ketiga adalah kacang-kacangan, ya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain.
Jadi inilah jenis-jenis tanaman ya yang bisa kita budidayakan dengan menggunakan lahan yang ada di lingkungan kita. Jangan biarkan pekarangan rumah kita atau di lingkungan kita ya tidak produktif. Kita sudah memiliki pengetahuan dalam bidang ini. Nah, untuk menambah pengetahuan, nanti anak-anak Bapak bisa membaca literasinya ya literasi yang berjudul cara bercocok tanam ya untuk memanfaatkan ya media atau lahan yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian dilanjutkan berdasarkan umur bahwa tanaman pangan tersebut terbagi dua, tanaman tahunan dan tanaman semusim. Kira-kira siapa anak Bapak yang bisa menjelaskan perbedaan antara tanaman tahunan dengan tanaman semusim? Siapa? Kira-kira yang bisa menjawab? Clara mana? Clara bisa menjelaskan tanaman setahun itu apa dan tanaman semusim itu apa? Nah, kalau berdasarkan definisinya, tanaman yang terus tumbuh dan menghasilkan sumber pangan sepanjang tahun. Ya, sedangkan tanaman semusim tanaman yang dipanen ya 3 sampai 4 bulan dan juga bisa 6 sampai 8 bulan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh mana yang tanaman ya tanaman tahunan dan mana tanaman yang semusim? Ya, jadi tanaman tahunan itu adalah seperti pohon mangga, seperti pohon rambutan, ya, seperti pohon durian, ya. Nah, setelah dia panen, nah, dia akan tumbuh lagi, berbuah lagi untuk tahun depan. Itu yang dikatakan tanaman tahunan. Artinya, tanaman atau pohon itu tidak ditebas, tetapi dia akan tetap selama dia masih produktif, maka dia akan selalu menghasilkan buah ya sesuai dengan ya musimnya. Karena musimnya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, bagaimana dengan tanaman semusim? Ada yang musimnya 3 sampai 4 bulan. Contoh apa? Misalnya padi, jagung. Kalau sudah panen bagaimana? Kalau sudah panen Dicabut. habis. Kalau mau ditanam lagi, dicari lagi bibitnya. Itu perbedaan ya tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Paham ya? Membedakan ya tanaman tahunan dan tanaman semusim. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada rencana usaha, ide dan peluang usaha. Ide itu apa? Materi sebelumnya pasti sudah pernah dijelaskan ide dan peluang usaha. Kita melihat bahwa tanaman pangan ini adalah merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Dari mana kita bisa melihat bahwa tanaman panganan ini merupakan peluang usaha? Siapa yang bisa menjawab? Ide adalah konsep dan gagasan. Peluang usaha bahwa kita ketahui tanaman pangan itu adalah ya tanaman yang sangat dibutuhkan. Ya, selama manusia masih butuh makan, ya pasti tanaman pangan ya pasti akan tidak mati usahanya. Ya, selama manusia masih hidup dan masih butuh makan, maka selama itu pula ya
usaha budidaya tanaman pangan tidak akan mati. Selama orang butuh makan, ya usaha budidaya tanaman ini dipastikan dan tetap maju. Nah ini yang kita katakan dengan peluang usaha. Oh iya, kita memiliki lahan kosong, kita punya prinsip bahwa budidaya tanaman pangan ini adalah usaha yang tidak akan pernah mati selama kita betul-betul mengelolanya dengan baik. Nah, ini adalah satu ide dan peluang usaha. Ya, kemudian apa lagi? Terciptanya ide dan peluang usaha. Oh iya, kita punya tanah nih, ada 50 meter. Karena bibit yang kita peroleh harganya juga terjangkau. Ya, bibit sayur bayam, ya cabai, harga 10.000 satu kantong bisa kita dapatkan. Jadi tidak membutuhkan modal yang cukup besar, kecuali kalau kita memiliki lahan umpamanya 1 hektar, 2 hektar, baru nanti ya modal kerja itu perlu diperhatikan. Minimal kita memanfaatkan ya tanah kosong yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Jangan biarkan tanah tersebut tidak terawat, malah tumbuh rumput ya, dan dilihat juga tidak indah bagi lingkungan kita ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Apa sumber daya yang dibutuhkan? Nah, sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, untuk budidaya tanaman panganan ini, kalau medianya lahannya terbatas, ya minimal tenaga kerjanya kita satu keluarga. Kecuali kalau kita sudah memiliki lahan yang cukup besar, ya bisa 1 hektar, 2 hektar, perlu kita rekrut tenaga kerja yang terampil dan memiliki ilmu pengetahuan. Apalagi nanti ada anak-anak bapak ya tamatan ITB ya pertanian ingin kerja di kota. Justru kalau istilah pertanian itu ya kerjanya di daerah ya, di tempat lahan-lahan yang masih kosong. Manfaatkan ilmu tersebut untuk mengelola budidaya tanaman pangan ini. Jangan berhayal saya tamatan IPB atau sarjana pertanian mau udah kerja nggak mau ke tempat-tempat atau ke desa-desa yang memiliki lahan yang cukup besar. Maka Bapak ingat dulu ya, pada zaman Orde Baru, nah, itu program transmigrasi tujuannya itu untuk ya agar lahan yang kosong tersebut produktif, diberikanlah ya, dipindahkanlah ya dari penduduk yang padat ke tempat yang gede, tapi diberikan lahan untuk digarap ya. Nah itu. Kemudian money adalah modal usaha dan modal kerja. Modal usaha ini tergantung ya, bisa kecil, bisa sedang, dan juga bisa besar. Tergantung apa? Tergantung lahannya. Ya kalau kita modalnya besar ya kita beli lahan yang besar juga.
Jadi segala usaha juga itu sangat berpengaruh kepada modal kerja dan modal usaha. Ya. Yang ketiga apa? Material. Kira-kira material dari budidaya tanaman pangan ini apa? Siapa yang tahu? Material atau vaksin. Nah, dalam budidaya tanaman, material vaksin menjadi satu. Kira-kira anak bapak siapa yang bisa menyebutkan material apa yang dibutuhkan di dalam budidaya tanaman pangan? Pupuk. Pupuk. Benih, ya pintar. Bibit. Bibit, benih, pupuk, apalagi materialnya? Pengairan. Ya, pengairan. Ya, termasuk material. Apalagi? Sistem irigasi. Sistem irigasi sama. Apalagi? Ya, cangkulnya kalau umpamanya lahan kecil secara profesional untuk mengolah lahan tersebut butuh cangkul. Tapi kalau sudah berhektar-hektar perlu mesin, ya mesin untuk meratakan lahan tersebut. Ya, itulah ya sumber daya yang dibutuhkan di dalam budidaya tanaman pangan. Nah, kemudian yang kelima adalah metode atau sistem. Apa yang dimaksud dengan metode? Di dalam budidaya tanaman kita harus memiliki metode atau sistem. Jangan kita tidak mempunyai metode dan sistem perawatan umpamanya. Setelah kita tanam, kita biarkan saja. Ya, tidak bisa seperti itu. Harus ada sistem yang terencana, metode yang terencana untuk pemeliharaan tanaman yang sudah kita tanam agar hasilnya optimal. Umpamanya kita ya hama-hama yang mengganggu tanaman kita bersihkan seperti gulma atau rumput-rumput liar. Kemudian kalau ada hama ya kita semprot dengan insektisida dan sebagainya. Itu adalah merupakan dari metode perawatan. Kalau kita tidak menggunakan metode dalam sistem di dalam sumber daya ya usaha ini, ya maka hasilnya tidak akan optimal. Apa yang menjadi tujuan kita usaha, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan profit, tidak akan tercapai. Nah, yang kelima, yang keenam adalah market. Ya, bagaimana sistem pemasarannya? Ya, budidaya tanaman pangan ini. Kalau ini sedikit berbeda dengan sistem pemasaran ya produk-produk lain. Siapa yang tahu bagaimana sistem pemasaran dari tanaman pangan ini? Biasanya yang kamu ketahui, ya bisa dilihat di televisi, di media, bagaimana cara pemasarannya, memasarkannya ya dari lahan kita sampai kepada konsumen. Yang pertama adalah adanya Promo. Ya, bagaimana promo ya? Kalau tanaman pangan, kira-kira tanaman pangan itu butuh promosi nggak? Sama dengan memasarkan produk lain. Karena tanaman pangan ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan primer, kebutuhan mutlak, kebutuhan yang dicari oleh konsumen. Yang katanya bagaimana sistem pemasarannya, sistem distribusinya dari lahan ya sampai ke pada konsumen. Pendistribusiannya bagaimana? Kira siapa yang tahu? Atau memang kalau pernah melihat di televisi ya informasi dari desa ke desa itu akan tahu itu. Ya.
Nanti ya pertemuan berikutnya nanti Bapak akan putarkan video ya, video seorang pengusaha yang sukses dalam tanaman pangan ya. Nah, kira-kira bagaimana sistem distribusinya, pendistribusiannya dari ya lahan sampai ke konsumen. Kira siapa yang tahu sistem distribusinya? Ada yang tahu? Naura mana Naura? Kira Naura? Ini kan nih. Biasanya apa? Biasanya ada yang namanya pengumpul, ya, pengumpul. Jadi semua lahan tanaman pangan itu dikumpulkan oleh seseorang, ya, namanya pengumpul. Nah, kemudian pengumpul ini dilanjutkan ke mana? Distribusi keduanya ke pedagang besar. Jadi ada jaringan distribusinya. Jadi dari produsen itu disalurkan kepada pengumpul. Nah, pengumpul nanti menyalurkan lagi ke pedagang besar, atau yang disebut dengan agen atau distributor. Kemudian apa? Yang ketiga, pedagang kecil atau retailer. Nah, retailer inilah yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan apa? Hasil tanaman pangan itu di toko-toko, di warung-warung. Nah, itu namanya retailer. Nah, kira-kira apa Pak? Memahami nggak? Ya. Sumber daya yang dibutuhkan ini, Bapak yakin dan percaya lah ya, bahwa sumber daya yang dibutuhkan ini pada materi sebelumnya sudah juga pernah dijelaskan. Jadi apapun bentuk wirausaha yang kita lakukan, pasti sumber dayanya tidak terlepas dari ke-6 ini, 6M. Apakah budidaya, apakah nanti pengolahan makanan, kemudian sebelumnya transportasi dan logistik, kemarin juga sudah dijelaskan kan? Ya, sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian lanjut dan itu. Nah, sebelum budidaya apa yang dipersiapkan? Ya, sebelum budidaya yang dipersiapkan adalah lahan. Ya, lahan sebagai media tanam utama yang menentukan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologis. Yang kedua apa? Kita harus menyediakan bibit. Bibit yang bagaimana agar mendapatkan hasil yang optimal? Iya, bibit yang unggul dan bibit yang sehat agar hasilnya optimal, 100% panen. Jangan 80% atau malah kalau 50% aja dianggap gagal. Nanti tidak akan ya mendapatkan keuntungan. Harga pokok penjualannya aja nanti tidak tercover kalau ke panennya hanya 50%. Bila banyak penyakit atau nanti ya ada gangguan dari hewan lain ya. Nah, ama maupun gangguan dari hewan lain, hewan yang berkeliaran di lingkungan itu. Nah, itu perlunya kita tadi dalam sistem sumber daya yang dibutuhkan itu metode dan sistem tujuannya untuk itu. Nah, sistem dan metode kita membuat satu perencanaan yang matang ya, mengawasi tanaman pangan yang kita usahakan ini betul-betul kita awasi dan kita jaga sehingga hasilnya baik dan optimal. Kalau bisa panen kita 100% tanpa adanya gangguan ya dari hama maupun dari hama. Yang ketiga,
sebelum budidaya yang perlu kita persiapkan adalah pupuk organik maupun pupuk anorganik. Ya, pupuk organik apa? Yang banyak ya, kotoran-kotoran hewan ya, yang kita olah dengan tanah, kompos. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, minimal untuk memperkecil full cost-nya. Kalau kotoran-kotoran hewan, ya pasti harganya sangat murah. Yang mahal itu adalah pupuk anorganik, pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Tapi kalau untuk tanaman pangan, cukup dengan pupuk organik saja. Ya, yang namanya dikenal dengan kompos. Jadi kotoran-kotoran hewan itu kita aduk dengan tanah. Nah, kemudian kita berikan. Nah, itulah yang kita ya berikan ke tanaman tersebut. Lanjut. Ya, kalau mau dicatat, catat ya. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan post test 5 soal berhubungan dengan materi ini. Nanti dicekar ya. Kemudian proses budidaya. Nah, proses budidaya yaitu pertama adalah penanaman. Penanaman apa? Penanaman apa? Widodo. Apa yang ditanam? Bibit ya. Nah, yang kedua adalah Pemeliharaan. yang kedua adalah Pemeliharaan. pemeliharaan, perawatan ya agar tidak terkena hama, tidak terganggu oleh hewan-hewan liar yang ada di lingkungan. Nah, perlu pemeliharaan atau dari rumput-rumput ya liar yang akan merusak tanaman kita. Yang ketiga, perlunya pengairan yang cukup. Pengairan yang kalau pengairan yang berlebihan, misalnya berlebihan tergenang, kira apa dampaknya? Layu, mati, busuk. Kalau sistem irigasinya juga berlebihan, maka kita harus memiliki pengetahuan untuk masalah pengairan. Terlalu sedikit juga tidak boleh, terlalu berlebihan juga tidak boleh. Jadi secukupnya, makanya perlu di dalam tanaman pangan ini perlu kita memiliki pengetahuan. Ya, bukan hanya dengan pendidikan formal harus masuk dulu ke fakultas pertanian ya. Kalau hanya lahan kita 100 meter 200 meter ya cukup dengan membaca literasi aja. Cara bercocok tanam itu banyak itu literasi atau buku-buku ya, buku-buku maupun di perpustakaan biasa ya. Jadi tidak harus menunggu kita menjadi sarjana pertanian yang nggak juga. Tetapi seorang sarjana pertanian seharusnya memang usahanya ya adalah dalam budidaya tanaman pangan, tetapi dengan skala yang cukup besar. Karena seorang sarjana pasti memiliki link-link ya atau teman-teman yang bisa mendukung ya dalam mendapatkan modal usaha ya. Kemudian yang keempat, pengendalian hama ya. Pengendalian hama. Nah, ini adalah suatu proses yang sangat dibutuhkan di dalam budidaya tanaman pangan. Kalau kita tidak mengendalikan hama bagaimana? Apa nanti dampaknya? Mati. Tidak akan panen. Ya bisa kita rugi 100%. APP yang kita keluarkan, ada pokok produksi atau ada pokok penjualannya, itu habis semua karena kita tidak mendapatkan produksi, tidak mendapatkan hasil, tidak ada panen karena tanaman yang kita tanam mati diserang hama. Nah, itu perlunya apa?
sistem dan metode tadi. Ya, jadi sumber daya itu, nah yang dimaksud dengan metode, yang metode itu bagaimana kita bisa mengendalikan tanaman pangan kita buat planningnya dulu. Ya. Nah, lanjut, kemudian organisme yang mengganggu tanaman, ya. Nah, ini Pak sudah jelaskan apa saja yang mengganggu tanaman. Itu disebut dengan OPT, organisme pengganggu tanaman. Yang pertama adalah hama. Ya, hama apa saja? Apakah insekta, ruska, odenta, dan mamalia. Nah, mamalia ini apa ya? Seperti kerbau, ya, yang ada di lingkungan kita itu termasuk hama bagi tanaman kita, walaupun itu hewan, tapi termasuk ya hal-hal yang merugikan tanaman kita itu termasuk kepada jenis hama, ya. Kemudian faktor, ya, faktor ini membawa penyakit, virus, bakteri, dan jamur. Tanaman pangan kita itu kalau kita lihat, ya, di daunnya itu ada bintik-bintik, ya, berlubang-lubang. Nah, itu terindikasi tanaman pangan kita terkena virus atau jamur. Nah, yang ketiga adalah gulma atau tumbuh ya, atau tumbuhan liar. Ya, di sekitar tanaman kita itu ada rumput-rumput, ya, yang mengganggu. Bisa juga rumput-rumput itu berjenis penganu atau agresif, ya. Nah, tumbuhan liar berjenis parasit. Nah, kalau jenis parasit bagaimana? Tentu akan membuat tanaman kita akan mati. Yang namanya parasit, dia akan mencari makanan di tanaman yang akan kita proses. Nah, itu ya. Jadi demikian ya materi budidaya tanaman pangan pada kesempatan ini Bapak jelaskan. Kira dari penjelasan tadi ada nggak yang mau dipertanyakan? Silakan, ada pertanyaan? Kita sampai 9.30 ya. Masih ada waktu lebih kurang 25 menit lagi untuk mengerjakan post test setelah pembelajaran selesai. Di masalah 20 menit, 25 menit cukup ya. Ya, Pak. Sulit-sulit kok. Materinya berpisah apa yang Bapak sudah jelaskan. Gak usah kayak GCR, di HP masing-masing aja, nanti Bapak share ke